Hey, halo, kembali lagi dengan Jalan Bertekno. Jadi saya sendiri sudah pernah pakai iPhone itu sejak tahun 2010. Dimana pada waktu itu, iPhone itu kalau dibandingkan dengan Android, itu jauh lebih bagus secara user experience, jauh lebih bagus juga secara kamera, dan app-appnya juga jauh lebih teroptimize ketimbang Android. Tapi semenjak saya itu kerja full time dan kerjaan saya itu bukan content creator, saya itu merasa sepertinya iPhone itu susah untuk saya justifikasi untuk jadi daily driver saya. Bahkan ketika saya mencoba untuk pakai iPhone lagi pada akhir 2021, saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke HP Android saja. Nah, apa alasannya? Saya akan ceritakan pada video kali ini. Jadi ceritanya semenjak November 2021, saya itu sempat coba untuk kembali ke iPhone lagi, di mana waktu itu saya menggunakan iPhone untuk menggantikan daily driver saya saat itu, yaitu adalah Galaxy S20 FE, yang sebenarnya secara experience itu nggak ada masalah kecuali di baterainya yang nggak tahu kenapa boros sekali. Tapi ya karena masih coba-coba dan saya nggak pengen keluar duit banyak-banyak dulu, saya coba yang paling murah dulu dengan iPhone SE 2020. Jadi begitu saya dapat iPhone SE 2020, ekspektasi saya itu sebenarnya bisa dibilang sangat rendah ya. Tapi begitu saya coba pakai selama 3 bulan, ternyata ya bisa dibilang review-review tersebut sih nggak salah ya secara penyampaiannya. Tapi kalau secara overall experience sebenarnya nggak buruk-buruk banget loh, karena speakernya itu sudah stereo, kemudian layar kecil itu meskipun nggak terlalu enak buat dipakai nonton video, tapi kalau bukan tutorial software Windows yang kecil-kecil teksnya, menurut saya nggak ada masalah sama sekali. Sementara battery life-nya meskipun bisa dibilang nggak panjang-panjang amat, tapi setidaknya standby time iOS itu jauh lebih bagus ketimbang Android. Jadi begitu saya tinggal tidur ya, begitu saya bangun lagi pagi-pagi itu paling cuma kurang 3-4% aja, nggak kayak Android yang bisa habis sampai 10%-an. Kamera juga bisa dibilang cukup bagus meskipun cuma satu, jadi dari experience bagus yang saya dapatkan tadi, saya mencoba untuk upgrade ke iPhone 12 mini. Dan saya sebenarnya juga udah siap-siap juga karena iPhone 12 mini juga hujatannya kurang lebih itu sama ya dengan iPhone SE, di mana ya battery life-nya, lalu layar terlalu kecil. Tapi begitu saya coba iPhone 12 mininya langsung, itu ya kurang lebih seperti iPhone SE tapi lebih baik lagi karena layarnya sedikit lebih besar meskipun ukurannya secara overall itu lebih kecil. Kemudian juga kameranya lebih baik, desainnya kekinian, bisa Face ID pakai masker, layarnya punya resolusi yang lebih tinggi, dan battery life-nya bisa dibilang lebih baik ketimbang iPhone SE 2020 sekitar ya 20%-an lah. Buat yang penasaran ingin lihat reviewnya iPhone 12 mini dan iPhone SE bisa cek di channel ini. Yang bikin experience makin bagus karena saya itu punya MacBook Air, saya itu bisa sinkronisasi galeri secara otomatis ya, dan yang lebih berguna lagi adalah fitur AirDrop. Dimana kalau saya mau pindahin file dari iPhone ke MacBook saya, atau sebaliknya itu gampang banget, tinggal klik AirDrop aja, cari device kita, dan langsung dikirim secara hampir instan selama file itu nggak terlalu besar-besar amat. Nah, jadi dengan experience sebagus itu, apa sih yang membuat saya ingin kembali ke Android? Nah, begitulah ceritanya. Jadi kalau tadi saya cerita itu saya bukan pengguna yang berat-berat banget untuk saat ini, saya tuh secara umum, apalagi kalau sedang bekerja profesional, bukan lagi berkuliah, itu adalah seorang power user, di mana saya tuh benar-benar mengandalkan HP saja untuk kirim-kirim file, lalu pindah-pindah app untuk share link, dan sebagainya. Dan salah satu app yang paling saya gunakan untuk itu adalah WhatsApp. Jadi WhatsApp pada iPhone dan Android itu ya bisa dibilang mirip-mirip lah, dua-duanya bisa berfungsi dengan baik. Hanya saja manajemen file di Android itu menurut saya jauh lebih nyaman untuk kerja multitasking di HP yang agak berat. Ini karena kalau kita save file pada Android itu jelas foldernya ada di dalam semacam file explorer atau folders di Android yang bisa kita share lagi ke email atau aplikasi lain dengan mudah. Nggak harus seperti pada iPhone di mana kita harus klik tombol share dulu lalu pindahkan ke aplikasi tujuan. Dimana kalau kita remove WhatsApp ya di iPhone ini, ya itu mau nggak mau file juga ikutan hilang. Dan saya pribadi lebih suka kalau kita download file itu dari WhatsApp atau dari aplikasi apapun, dia bisa kekumpul di satu folder di dalam HP tersebut. Terlebih lagi nih, kalau kita sudah punya banyak sekali file pada HP kita, itu akan jauh lebih mudah kalau kita pakai Android, karena kita tinggal colok aja HP Android kita ke laptop Windows ya, itu kita bisa baca seluruh isi Android kita secara lebih nyaman karena dengan layar besar pada laptop. Apalagi kalau Anda itu pengguna Samsung yang flagship, nah itu lebih enak lagi karena Anda punya fitur DeX yang memungkinkan Anda itu bisa explore HP Anda dengan interface DeX yang bisa dibilang menurut saya cukup nyaman untuk dipakai manajemen file pada HP. Dan satu hal lagi yang bikin gregetan pakai WhatsApp di iPhone adalah soal backup. Jadi baik Android maupun iPhone itu kalau kita backup WhatsApp itu punya service yang berbeda. Jadi kalau Android itu dia pakai Google Drive, nah kalau iPhone itu dia pakai iCloud. Tapi bedanya kalau kita backup dengan Android itu tidak memakan space pada Google Drive kita. Sementara pada iPhone ini dia akan memakan space pada iCloud. Jadi ya kalau WhatsApp kita semakin besar artinya semakin banyak bagian dari iCloud kita yang akan termakan
oleh WhatsApp. Jadi singkat cerita, kalau Anda itu pengguna WhatsApp yang berat, menurut saya akan jauh lebih baik secara value for money kalau Anda itu pilih HP Android saja ya ketimbang Anda beli iPhone. Masalah keduanya adalah soal app. Jadi kalau secara app, secara optimasi app, iPhone itu memang jauh-jauh lebih bagus ketimbang Android ya. Itu menurut saya tidak perlu diragukan lagi. Tapi masalah kompatibilitas dan soal side loading, iPhone itu jelas ketinggalan. Jadi ada kalanya saya itu butuh side loading. Misalnya waktu saya itu pertama nyampe di Korea saat ini, saya itu butuh aplikasi namanya Dangun atau Carrot ya. Di mana aplikasi tersebut adalah aplikasi semacam COD untuk barang-barang bekas. Dan waktu saya sampai, saya itu nggak bisa menemukan Carrot pada Android saya. Dan saya akhirnya cari APK-nya dan akhirnya ketemu dan saya bisa install APK Dangun pada HP Android saya. Untuk saat ini saya juga sudah punya Dangun di aplikasi iPhone saya. Hanya saja saya ini beli iPhone-nya di Korea, jadi saya nggak tahu apakah ini bisa dilakukan kalau saya itu bawa iPhone dari Indonesia karena regionnya juga berbeda. Oke, masalah berikutnya adalah soal lensa telefoto dan video. Jadi oke lah, secara kualitas video, secara detail, bisa dibilang iPhone itu jauh lebih bagus ketimbang Android secara umum ya. Tapi kalau dari segi fitur, bisa dibilang Android itu jauh lebih kaya ketimbang iPhone. Coba kalau Anda perhatikan di pasar, kira-kira berapa uang minimal yang harus Anda keluarkan kalau Anda tuh pengen lensa telefoto pada iPhone Anda. Itu minimal Anda harus beli iPhone yang seri Pro. Sementara itu untuk Android, Anda keluar uang 6 jutaan, 7 jutaan juga sudah bisa dapat Android dengan lensa telefoto, misalnya seperti Galaxy S20 FE yang Snapdragon. Atau kalau mau lebih baru lagi, flagship Android saat ini yaitu adalah Samsung Galaxy S22 juga sudah dapat lensa telefoto untuk yang model paling bawah. Selain itu, storage-nya juga sudah 120GB, jadi Anda juga sudah lega untuk menggunakan HP tersebut. Di harga yang sama dengan Galaxy S22, mungkin Anda cuma bisa dapat iPhone 13 yang basic dan belum dapat lensa telefoto. Jadi sesuka-suka saya waktu itu motret pakai iPhone 12 mini dan iPhone SE, ya sangat-sangat disayangkan kalau kedua HP tersebut tuh nggak punya lensa telefoto. Dan kalau Anda banyak berurusan dengan video, menurut saya lensa telefoto itu kepake banget untuk bisa memfokuskan tangkapan Anda itu ke satu objek tertentu, apalagi yang jauh. Apalagi kalau kita ngomongin HP murah, di mana murah di sini adalah di bawah 10 juta. Untuk sekarang, kalau HP bekas di bawah 10 juta itu Anda bisa mendapatkan Galaxy S21 Ultra yang bisa dibilang sangat capable lah untuk soal video, meskipun ya kalau secara kualitas mungkin sedikit kalah dengan iPhone. Sementara untuk yang bekas, kalau Anda itu pengen lensa telefoto, Anda cuma bisa dapat iPhone 11 Pro yang storage-nya 64GB. iPhone 11 Pro yang base model itu secara umum nggak bisa saya rekomendasikan karena pertama dia nggak bisa Face ID dengan masker, storage-nya juga cuma 64GB, serta desainnya itu ya bisa dibilang sudah outdated. Jadi kalau Anda itu ingin HP dengan fleksibilitas kamera yang cukup luas dengan harga yang nggak terlalu mahal, menurut saya Android adalah pilihan yang bagus. Hal terakhir adalah hal-hal kecil yang bisa dibilang ini hanya quality of life improvement yang bisa dilakukan Android tapi nggak bisa dilakukan oleh iPhone. Ya misalnya hal-hal kecil seperti baca kartu e-money ya, ini kan bisa pakai NFC, sementara NFC-nya iPhone itu nggak diperbolehkan untuk bisa baca saldo e-money. Kemudian untuk transfer file dari laptop ke HP dengan format apapun, ya ke Android itu selalu bisa, tapi kalau ke iPhone itu harus pilih-pilih dulu tergantung aplikasinya membolehkan atau tidak. Kemudian fitur-fitur OTG atau fitur-fitur yang membuat smartphone ini menjadi laptop mini, seperti misalnya serial reader yang saya tunjukkan saat ini, itu Android bisa, iPhone nggak bisa. Oke, jadi kesimpulannya, kalau Anda itu berprofesi sebagai content creator atau seorang yang harus aktif di sosial media, menurut saya full ekosistem Apple ya, dengan HP-nya iPhone, lalu juga laptopnya Mac, lalu juga pakai Apple Watch dan iPad, menurut saya itu bukan pilihan yang buruk sama sekali karena integrasinya itu bikin kerja itu jadi benar-benar enak. Memang Anda itu akan keluar duit banyak, tapi setidaknya itu sangat-sangat worth it untuk menghemat waktu Anda dan membuat alur kerja Anda itu jadi jauh lebih efisien. Sementara untuk saya sendiri, saya itu jauh lebih tenang kalau saya itu pakai Android karena ada banyak perintilan-perintilan yang nggak bisa dilakukan oleh iPhone dan bisa dilakukan oleh Android. Kalau saya pakai Android itu saya merasa saya membawa komputer kecil yang bisa dipakai untuk apapun. Dan kalau saya sudah beli komputer, saya ingin komputer saya itu bisa dimanfaatkan untuk apapun tanpa terhalang oleh larangan-larangan dari ekosistem seperti yang terjadi pada iOS. Jadi kita susah untuk baca file, lalu baca NFC nggak bisa, lalu sideload app juga nggak bisa, dan masih banyak larangan lainnya. Bahkan saya belum menyentuh sama sekali soal charging. Jadi Android itu mayoritas sekarang sudah pakai USB Type-C ya, dimana iPhone itu adalah mungkin barang terakhir dari Apple yang masih pakai kabel Lightning. Jadi begitulah alasan saya kenapa saya memutuskan kembali untuk pakai Android dan saya bisa dibilang sangat-sangat puas dengan keputusan saya. Jadi menurut Anda bagaimana? Apakah Anda itu setia dengan iOS? Apakah ada nilai-nilai pada iOS yang saya itu nggak sebutkan? Dan menurut Anda itu sangat-sangat berharga sehingga Anda itu nggak bisa lepas dari iOS? Ya silakan tinggalkan di kolom komentar. Saya Jundan Bertekno, terima kasih telah menonton.